Laga antara Timnas Indonesia dan Timnas Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Pertandingan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengukur kekuatannya melawan tim unggulan Asia. Shin Tae-yong, pelatih Indonesia, secara terbuka mengakui keunggulan Jepang, menyebut tim asuhan Hajime Moriyasu ini sebagai tim terbaik di grup dan nomor 1 di Asia. Di sisi lain, meskipun posisi Indonesia di grup C masih di peringkat 5, semangat Shin Tae-yong terlihat jelas. Ia memuji strategi pelatih Jepang serta kemampuan pemain bintang mereka, seperti Takefusa Kubo, yang telah tampil solid dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dengan catatan Jepang yang hampir sempurna di babak kualifikasi, timnas Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan cermat, mengantisipasi permainan terorganisir Jepang, dan membangun strategi kuat. Shin Tae-yong menyebutkan bahwa fokusnya saat ini adalah mematangkan strategi untuk menghadapi gaya bermain Jepang. Meski laga ini tampak sulit bagi Indonesia, timnas bertekad memberikan perlawanan maksimal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024. Laga ini bukan sekadar perebutan poin, tetapi juga ujian mental dan teknik bagi timnas Indonesia di hadapan pendukungnya. Shin Tae-yong sambut bahagia kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia akhirnya menjadi kenyataan pada Selasa, 12 November 2024, momen yang telah lama ditunggu oleh pelatih Shin Tae-yong. Pemain yang memperkuat FC Copenhagen di Liga Denmark itu resmi bergabung setelah menjalani proses naturalisasi yang cukup panjang. Kini, ia siap memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi Jepang pada Jumat, 15 November 2024. Proses naturalisasi Kevin Dix sebenarnya sudah dimulai sejak 4 tahun lalu, atas permintaan Shin Tae-yong yang menginginkan bakat dan pengalaman Dix di timnas. Setelah menyelesaikan sumpah kewarganegaraan Indonesia dan menerima KTP Indonesia pada November 2024, pemain berusia 28 tahun ini akhirnya memenuhi syarat untuk membela timnas. Saat tiba di hotel tempat timnas menginap, Kevin Dix disambut hangat oleh Shin Tae-yong yang langsung memeluknya. Beberapa pemain lain, seperti Kelvin Verdong, Jai Ijes, dan Martin Paes, turut menyambutnya dengan antusias. Ini adalah langkah besar bagi skuad Garuda yang kini memiliki bek baru dengan pengalaman luas di Eropa. Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya setelah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia merasa tersentuh dengan dukungan luar biasa dari penggemar, baik di bandara maupun di media sosialnya. Saya sangat bersyukur dengan orang-orang di sekitar sini. Dukungan mereka luar biasa. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang, ujarnya. Kevin pun mengaku tak sabar untuk membela timnas dalam laga-laga penting, termasuk saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dengan persiapan matang dan tambahan pemain naturalisasi, Shin Tae-yong berharap kehadiran Kevin Dix dapat memberikan pengaruh positif pada performa timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers absen dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong ungkap alasannya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa bek Mees Hilgers tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Klubnya, FC Twente, memutuskan untuk tidak melepas pemain berusia 23 tahun itu dengan alasan kondisi cedera. Mees Hilgers awalnya masuk dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada bulan ini. Namun, bek keturunan Maluku itu harus absen karena mengalami cedera hamstring pada awal November 2024. Cedera ini sempat membuatnya tidak tampil saat FC Twente melawan OGC Nice di ajang Europa League pada 8 November. Meski begitu, Hilgers kembali bermain sebagai starter saat FC Twente menghadapi AFC Ajax di Eredivisie pada 10 November 2024. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak melepas Hilgers datang dari pihak klub, bukan dari timnas Indonesia. Bukan saya yang tidak memanggil Mees Hilgers, ungkap Shin Tae-yong saat sesi latihan timnas di Stadion Madia, Jakarta. Tapi timnya tidak melepas Mees Hilgers dengan alasan hamstringnya tidak baik. Hilgers memulai debutnya bersama timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024, saat Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Ia kemudian tampil lagi 5 hari berselang saat Indonesia kalah 1-2 dari Cina, namun ditarik keluar di babak pertama karena cedera. Absennya Hilgers berarti timnas Indonesia tidak dapat mengandalkan kehadirannya dalam laga melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024. Hilgers juga dipastikan akan absen dalam pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi yang dijadwalkan 4 hari kemudian di tempat yang sama. Sebagai penutup,
Laga seru antara Indonesia dan Jepang ini pastinya akan menjadi momen penting bagi kita semua, para pencinta sepak bola. Apakah timnas Garuda mampu memberikan perlawanan sengit dan membuat kejutan di hadapan publik sendiri? Jangan lewatkan laga penuh tensi ini. Untuk analisis taktis yang lebih mendalam, jangan lupa ikuti dan saksikan Bola Taktis. Kami akan membahas strategi, sorotan pemain, dan semua aspek penting yang akan memberi Anda wawasan berbeda tentang laga ini dan pertandingan lainnya. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola.